Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayatno, SEMM. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banuwati dengan nomor NIM 28921500006, Prodi Manajemen Reguler Plus, semester 5, Universitas Pancasakti, Bekasi. Manajemen strategi investasi saham di pasar modal. Konsep dasar strategi investasi saham. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, yang salah satunya yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorang terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Salah satu lembaga sumber pendanaan pembangunan di luar sektor perbankan yang memegang peran penting dalam sistem perekonomian yang bekerja melalui mekanisme pasar adalah melalui pasar modal, merupakan salah satu alternatif penginvestasian dana yang dimiliki masyarakat di samping sektor perbankan dan jenis investasi lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Keberadaan pasar modal membuat para investor dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih rasional dan masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan diversifikasi investasi yang dianggap paling menguntungkan. Investasi di pasar modal memiliki dua potensi, yaitu dividen yang diharapkan oleh para pemodal dengan capital gain. Selain return, kegiatan investasi juga dapat menimbulkan resiko bagi para investor. Semakin besar potensi return yang akan diterima, semakin besar pula potensi resiko. Saham alat investasi yang paling populer di pasar modal. Tujuan berinvestasi pada saham modal. Tujuan berinvestasi pada saham adalah mendapatkan return atau keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dengan harga beli atau capital gain dengan relatif lebih cepat, dan dividen yang memberikan penghasilan berjalan. Menurut M. Well dan Sri Zuliarni, pergerakan harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara khusus, para analis pasar modal telah mengembangkan secara metode yang berbeda untuk menetapkan kriteria seleksi tertentu dalam memperkirakan arah pergerakan harga saham individu dan secara umum, termasuk analisis perdagangan, pendekatan faktor fundamental dan faktor teknikal. Prediksi dan analisis harga saham. Menurut Mosa Sri Zuliarni 2012, prediksi dan analisis harga saham merupakan salah satu topik yang banyak diperdebatkan di dalam literatur keuangan. Banyak peneliti yang memberikan kontribusi pemikiran teoritis
dan menyediakan bukti empiris berkenaan dengan faktor penentu dari pergerakan harga saham. Isu tentang prediksi harga saham hingga saat ini masih dalam perdebatan. Dalam memprediksi pergerakan harga saham, terdapat dua teori dalam pendekatan riset di pasar modal. Teori tersebut adalah Efficient Market Hypothesis atau IMH dan Random Walk Theory. Teori efisiensi dikembangkan pertama kali oleh Fama 1965. Dalam penelitiannya, Fama menyimpulkan bahwa pertumbuhan harga saham secara harian mempunyai kolerasi yang sangat kecil. Kemudian menyatakan bahwa di pasar aktif yang mencakup banyak informasi dan investor cerdas, harga saham akan tepat dan mencerminkan semua informasi yang ada. Keterangan tersebut menyiratkan bahwa berbagai teknik analisis yang dilakukan dalam memprediksi pergerakan harga saham akan menjadi mubazir dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan pasar. Kelompok dan teori efisiensi pasar. Fama membentuk efisien pasar menjadi 3 kelompok yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Ketiga bentuk efisien pasar tersebut adalah: yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak form of the efficient market hypothesis, yaitu harga saham tercermin secara penuh informasi masa lalu. Kedua, hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat atau semi-strong form of the efficient market hypothesis, yaitu harga saham mencerminkan secara penuh semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, hipotesis pasar efisiensi bentuk kuat atau strong form of the efficient market hypothesis, yaitu harga saham secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Pendekatan fundamental dalam efisiensi pasar. Filosofi dasar pendekatan fundamental cukup dekat dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa harga akan bergerak ke arah keseimbangan untuk mengurangi perbedaan antara harga ini dan nilai sebenarnya. Menurut argumentasi teori ini, nilai perusahaan atau harga saham dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti ekonomi industri dan kondisi perusahaan. Analisis investasi di pasar modal memungkinkan panggung informasi untuk memanfaatkan keadaan pasar yang tidak efisiensi yang menyebabkan bahwa harga saham menyimpang dari nilai wajarnya. Menurut Thomset, analisis fundamental adalah metode penelitian yang mempelajari informasi dasar keuangan untuk meramalkan laba, penawaran permintaan, kekuatan industri, kemampuan manajemen, dan faktor intrinsik lainnya yang mempengaruhi nilai pasar saham dan analisa pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham disebut sebagai risiko pasar. Risiko pasar juga disebut sebagai fundamental makro dan bersifat unpredictable karena tidak dapat dikendalikan perusahaan. Penggunaan variabel makroekonomi secara umum akan mempengaruhi rata-rata harga pasar saham. Mereka menggunakan variabel makroekonomi masa lalu dan menemukan bahwa variabel makroekonomi secara sistematis mempengaruhi return pasar saham meliputi: yang pertama ada selisih antara suku bunga jangka panjang dan jangka pendek. 2. Inflasi yang diharapkan dan inflasi yang tidak terduga.
3. Hasil produksi industri. 4. Selisih antara obligasi kelas tinggi dan kelas rendah. Dalam konteks ini, faktor fundamental makro hanya dibatasi pada faktor makroekonomi dengan indikator inflasi, tingkat bunga, kurs, dan pertumbuhan ekonomi, karena faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para pelaku pasar modal. Selain faktor fundamental makro, dalam analisis pasar juga menggunakan analisis pada tingkatan perusahaan yang disebut dengan faktor fundamental perusahaan atau internal. Faktor ini dapat mempengaruhi harga saham yang biasa dipertimbangkan investor, yaitu kinerja fundamental keuangan perusahaan untuk menghasilkan laba atau pertumbuhan perusahaan. Pendekatan faktor fundamental dan teknikal merupakan pendekatan yang berbeda tetapi memiliki satu tujuan, yaitu meramalkan harga saham. Beberapa metode analisis teknikal dapat digabungkan dengan analisis fundamental yang memberikan informasi tambahan bagi investor. Dalam manajemen keuangan, analisis fundamental dan analisis teknikal menyangkut analisis yang penting dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh para investor. Keputusan tersebut meliputi keputusan untuk membeli dan menjual saham. Kombinasi yang optimal atas kedua analisis tersebut akan memaksimalkan return yang dihasilkan. Analisis teknikal dalam investasi saham. Makna analisis teknikal. Menurut Suat Husna, analisis teknikal adalah upaya memperkirakan harga saham atau kondisi pasar dengan mengamati perubahan harga saham tersebut pada waktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis teknikal adalah harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga pada waktu yang lalu. Oleh karena itu, perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Asumsi-asumsi dalam analisis teknikal. Pasar modal mempertimbangkan semua persoalan. Para analisis teknikal percaya bahwa semua yang mempengaruhi harga pasar akan mencerminkan dalam harga tersebut. Harga bergerak mengikuti arah aliran. Selanjutnya, para investor dapat saja mengikuti arah aliran yang berlaku sehingga arah aliran tersebut berputar. Sejarah akan terulang. Analisis teknikal akan melihat ataupun menyelidiki psikologi pasar. Dalam hal ini atau graphic chart digunakan untuk melihat pola pattern tertentu yang akan memungkinkan berhasil apabila psikologi pasar berada dalam keadaan menarik ataupun menurun. Kelebihan analisis teknikal. Alasan para analisis menggunakan analisis teknikal yaitu: yang pertama, investasi sudah menjadi satu permainan di dunia. Yang kedua, jangka investasi sudah semakin pendek. Ketiga, singkat dan teratur analisis teknikal itu sendiri. Metode grafik atau chart dalam analisis teknikal. Alat utama yang digunakan dalam analisis teknikal adalah berbentuk chart, yang digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan harga pada waktu yang lalu. Menggunakan chart berbentuk pada saat ini atau yang akan datang menyerupai pola pergerakan harga pada waktu yang lalu. Kemungkinan besar pada harga waktu yang akan datang akan mengikuti pola pergerakan harga pada waktu yang lalu. Metode dan teori grafik utama dalam analisis teknikal.
Metode grafik utama yang sering digunakan dalam analisis. Chart lajur banyak digunakan oleh pengguna chart. Sumbu tegak mewakili harga dan chart mendatar waktu. Pada chart lajur, harian tanda tertentu dibuat untuk menunjukkan harga tertinggi, terendah, dan harga penutup pada hari itu. Informasi harga untuk hari ini bentuknya akan diplot di sebelah kanan dari harga hari ini. Chart rata-rata bergerak merupakan suatu metode yang sangat populer untuk meramalkan harga yang digunakan oleh para analisis teknikal. Chart ini dihitung untuk jangka waktu kapan saja yang akan diinginkan, misalnya 3 hari, 5 hari, 10 hari, atau lebih. Kelebihan metode ini adalah dapat melicinkan atau smooth out pergerakan apa saja yang tidak normal yang memungkinkan berlaku di antara hari-hari tertentu yang berlangsung dalam sehari. Teori Down. Nama teori ini sesuai dengan namanya, penemunya yaitu Charles Down yang meninggal dunia pada tahun 1902. Beberapa prinsip dalam teori Down yaitu: pertama, mempertimbangkan semua persoalan. Hal ini memang benar karena indeks mencerminkan kegiatan pasar secara keseluruhan ataupun kegiatan gabungan para investor. 2. Pasar mempunyai 3 aliran arah, yaitu aliran utama, aliran kedua, aliran kecil. Penekanan utama Down adalah aliran utama yang biasanya berlangsung untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. 3. Aliran yang membarik mempunyai 3 fase. Pertama, yang disebut fase pengumpulan, mewakili tindakan pembelian oleh para investor yang terpercaya bahwa berita-berita tentang keadaan ekonomi yang buruk sudah tidak diperhitungkan oleh pasar. Strategi pasif portofolio saham. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi. Sebuah aktivitas dalam saham untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Portofolio merupakan beberapa alternatif kesempatan investasi dengan melakukan kombinasi yang dapat memberikan pilihan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dengan tingkat resiko tertentu. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.